Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saat ini kita akan memasuki ibadah kita di pagi hari ini, di hari Jumat 26 Februari 2021. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 640 ayat 1. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami untuk setiap berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat ini. Kami boleh merasakan nafas kehidupan, waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Hingga saat ini Tuhan, kami mempersiapkan diri kami untuk memulai setiap kegiatan aktivitas kami. Tapi sebelum kami berangkat untuk melanjutkan setiap kegiatan kami, saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Engkau ajari kami Tuhan untuk memahami setiap ajaran firman Tuhan, agar kami boleh melaksanakan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Secara khusus untuk seluruh jemaat HKBP Resort Medan Johor. Kiranya di dalam sukacita dan penyertaan Tuhan. Saat ini sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita akan menerima sapaan firman Tuhan pada pagi ini yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengar aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Tetapi kepada kamu yang mendengar aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bapak Ibu, adapun yang menjadi tema dari nats firman Tuhan pada pagi ini adalah kasihilah musuhmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang kita mengasihi musuh, mungkin kita akan berpikir, bagaimana mungkin kita mampu untuk mengasihi musuh? Bagaimana mungkin kita mengasihi orang yang jelas membenci kita, bahkan yang mencaci kita? Kita akan merasa bahwa itu adalah sebuah hal yang sulit, bahkan mustahil untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada pagi hari ini adalah supaya kita mampu untuk mengasihi musuh kita dan mampu untuk berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah mengkehendaki adanya permusuhan, kericuhan, dan hidup manusia yang saling membenci. Bapak Ibu,
di dalam pengajaran Yesus bersama dengan murid-muridnya, Yesus mengingatkan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-39 yang berisikan bahwa Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan pengajaran ini Bapak Ibu, Yesus memperingatkan kita bahwa mengasihi Tuhan itu tidak terpisahkan dengan hidup mengasihi sesama manusia. Sehingga kasih kepada sesama manusia adalah buah dan bukti dari kasih kita kepada Tuhan. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika dalam pengajaran Yesus saat ini kepada kita adalah mengasihi musuh, maka Yesus sedang mengingatkan dan menegaskan bahwa kita harus berbuat baik kepada musuh-musuh kita. Bahkan dikatakan agar kita meminta kepada Tuhan, agar Tuhan memberkati dia yang mengutuki kita. Dan yang paling utama adalah dikatakan bahwa kita harus berdoa untuk mereka, orang-orang yang mencaci kita. Karena dengan demikian Bapak Ibu, kita telah menunjukkan identitas diri kita sebagai anak-anak Allah. Dengan perbuatan kita yang tidak berlaku jahat atau tidak membalas kejahatan kepada mereka yang membenci kita, maka kita telah menunjukkan perbedaan diri kita dari orang-orang yang belum mengenal Allah. Karena kita melihat bagaimana Allah di dalam diri anaknya Tuhan Yesus Kristus tetap menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang. Oleh karena itu demikian jugalah kita sesungguhnya, kita pun harus mampu untuk berbuat yang demikian. Menunjukkan kita tetap mengasihi mereka, mengasihi saudara kita, bahkan mereka yang membenci atau yang memusuhi kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita belajar dari kisah Yusuf. Kita melihat bagaimana di dalam kisah Yusuf, saudara-saudaranya iri terhadap dirinya karena dia menjadi anak kesayangan dari ayahnya. Sehingga saudara-saudaranya menjadi marah dan berencana jahat terhadap dirinya. Berencana untuk membunuh hingga menjual Yusuf, itu pun dilakukan. Tetapi kita melihat pada akhirnya setelah perjalanan panjang dari Yusuf, Yusuf menghadapi berbagai tantangan, berbagai rintangan. Hingga pada akhirnya dia sampai kepada puncak kesuksesan. Dan saudaranya datang kepadanya. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya? Apakah dia dendam? Apakah dia marah? Tidak. Tetapi kita melihat bagaimana Yusuf ketika melihat saudara-saudaranya datang, dia memeluk dan dia mencium saudara-saudaranya dan dia membantu saudara-saudaranya. Yusuf mampu melakukan hal yang demikian karena Yusuf mengarahkan pandangannya kepada Tuhan Allah dan kepada rencananya. Dan Yusuf memiliki hati yang jernih, hati yang penuh kasih, dan hati yang mampu untuk mengampuni. Maka saat ini saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebagai anak Allah, marilah kita juga mampu untuk menunjukkan kasih Allah di dalam diri kita kepada setiap orang. Kepada setiap orang yang mengasihi kita ataupun kepada setiap orang yang membenci kita. Jika saat ini saudara memiliki seseorang yang membenci saudara, mulailah untuk menegur, mulailah untuk menyapa di dalam kasih yang daripada Tuhan Allah kita. Mulailah saat ini untuk mendoakannya agar sekiranya lawan kita itu menjadi kawan kita. Dan kiranya roh Allah yang menuntun kita
untuk mampu mengasihi, berbuat baik, dan mendoakan orang yang membenci dan yang memusuhi kita. Agar dengan demikian, maka dikatakan di dalam Lukas 6 ayat 35, maka ketika kamu berbuat demikian, upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Amin. Kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 212 ayat 1 dan ayat 4. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, yang mengingatkan dan mengajarkan kami sebagai anak-anak Allah, agar kami tetap berlaku kasih kepada mereka yang membenci kami, kepada mereka yang mencaci kami, bahkan kepada mereka yang mengutuki kami. Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, agar kami tetap berbuat baik, tetap mendoakan, dan tetap meminta berkat, agar Engkau memberikannya kepada mereka yang membenci kami. Untuk itu Tuhan, pada saat ini Engkau kiranya yang tetap mengingatkan kami, agar di setiap gerak langkah kehidupan kami, kasih yang daripadamu lah yang tetap kami pancarkan, tetap kami tunjukkan kepada setiap orang, agar sekiranya di dalam kehidupan kami boleh tetap di dalam sukacita yang daripada Tuhan, bersama dengan saudara-saudari kami melakukan setiap kehendak Allah di dalam hidup kami. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, saat ini juga Tuhan kami serahkan hidup kami, setiap kegiatan aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar kemanapun kami melangkah, Engkaulah yang tetap beserta dengan kami, menjaga kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, agar kami tetap boleh melakukan setiap aktivitas kami di dalam sukacita yang daripada-Mu. Engkau juga Tuhan yang memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan, dari anak-anak sampai yang lanjut usia. Engkau yang memberikan panjang umur, kesehatan dan sukacita di dalam setiap aktivitas dari jemaat-jemaat Tuhan. Engkau kiranya tetap bersama dan beserta dengan mereka. Bapa yang baik, di atas segala permohonan kami manusia yang berdosa, ampunkan kami dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami semakin layak menjadi pewaris kerajaan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami.
anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.